Selamat malam pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya dan Anda menyaksikan program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional, The Candidate. Ya pemirsa, seperti biasa Anda dapat berpartisipasi dalam menentukan siapa calon presiden yang akan Anda pilih atau Anda ingin lihat bertarung pada pemilihan presiden 2009. Caranya mudah sekali, ketik capres, spasi, nama capres dan kirim ke 6876. Siapa the candidate kita malam hari ini? Ia adalah cucu seorang pahlawan nasional Dr. Wahidin Sudirohusodo, berasal dari kalangan ningrat dan bergelar Kanjeng Pangeran Haryo. Dan kita juga kenal ia sebagai pengusaha kapal tanker. Mari kita sambut. Mas Jody, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kalau sejauh mana sih lagu Bento itu kan memang syarat dengan kritik sosial. Sejauh mana lagu ini bisa Anda klaim sebagai lagu yang menginspirasi reformasi dan bahkan menjatuhkan rezim Soeharto? Menjatuhkan juga enggak, tapi ya waktu itu saya masih terlalu kecil mungkin di mata Pak Harto. Saya mikir supaya didengar sama beliau. Kalau ikut Golkar menjadi turun ya udah bikin aja musik Kantata Takwa, Bento, Bongkar baru didengar oleh beliau. Oke, Jadi masalahnya kritik saya bukan menentang ideologi yang dilanjutkan dari Soekarno ke Soeharto oleh Pak Harto, tapi hanya mengkritisi demokrasi ekonominya. berarti Anda mengakui bahwa memang benar bisa menginspirasi bergulirnya reformasi? Ya, Lagu sampai Bento? ini hari ternyata dari anak-anak muda masih mengenal Bento. Rasanya seperti apa kalau memang benar bisa menginspirasi? Anda bangga? Saya ingin seperti padi saja, mengadaptasi itu Pak. Syukur bisa diterima terus ya. Oke, baik. Nah, di lagu-lagu Anda melalui musik, Anda juga sering menyuarakan kritik sosial dan juga betapa pentingnya nasionalisme. Nah, pertanyaannya adalah kalau memang penting nasionalisme tersebut, mengapa Anda menginvestasikan ratusan triliun di luar negeri, bukan di Indonesia? Triliun. Saya ingin bekerja di luar, sementara ini sudah saya sampaikan pada waktu selesai kampanye tahun 2004 itu kepada Presiden SBY, supaya saya di dalam negeri bisa independen. Tetapi kalau saya ikut cari makan lalu tabrakan-tabrakan dengan pengusaha di sini, saya tidak bisa mengkritisi seperti malam ini mau ada diajak bicara mengenai demokrasi ekonomi apa yang ke depan dan lain-lain, nanti tidak objektif. Tapi kan kalau kesannya kok mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, tapi di Indonesia demi independensi Anda justru tidak melakukan Ratusan itu. triliun juga enggak, di sana juga saya masih berjuang, bekerja, gitu. Dan saya ingin apapun yang saya dapat di sana, walaupun di tanah air saya hujan tombak, saya akan pulang ke tanah air, saya bawa semua pulang. Mas Jody, Anda berkiprah di luar negeri, menginvestasikan ratusan triliun itu karena ada yang bilang kecewa karena dengan birokrasi di Indonesia. Sejauh mana kebenaran pernyataan tersebut? Ada benernya, ada tidaknya. Selama reformasi. Benarnya bagaimana? Memang benarnya kecewa? memang ya selama reformasi ini ada labirin yang harus kita benahin. Yang mungkin kita perlu bahas malam ini. Itu saja. Oke, baik. Lebih jauh mengenai seorang Setiawan Jody kita saksikan sebuah tayangan berikut ini.
Ketika bangsa ini menghadapi krisis kepemimpinan nasional, Jody menjadi tokoh di belakang layar atas terwujudnya deklarasi Ciganjur di rumah Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Jody pernah mendapatkan gelar Kanjeng Pangeran Haryo dari Keraton Kasunanan Solo. Namun gelar itu tak menyurutkannya untuk lantang menyuarakan demokrasi di negeri ini. Iya pemirsa, tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Setiawan Jody. Kita sampai pada uji kompetensi. Saya persilakan panelis pertama, Bambang Wijoyanto. Terima kasih Mbak Vivi. Mas Jody, selamat malam. Mas, hari ini kita menghadapi problem. Ada problem mengenai mengenai food, finance, banking maupun pasar modal. Juga yang terakhir false government. Nah, semua itu kalau dilacak lebih dalam, ada isu korupsi di situ. Kalau Anda menjadi presiden, apa yang mesti dilakukan? Itu pertanyaan pertamanya. Karena semua problem itu ditambah pula dengan korupsi yang merajalela, sistemik dan terstruktur. Ya. Terus yang kedua tadi Mas, ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. Jangan sampai penanganan kasus korupsi itu sebenarnya kita bawa koruptornya ke pengadilan, dihukum dia, tapi sebenarnya duitnya masih di mana-mana. Sementara kita tidak bisa punya dana untuk meningkatkan pendidikan kita. Oke. Apa yang mesti Anda lakukan? Wah ini berat. Yang ditanyakan Mas Bambang, korupsi yang belum pernah tertanggulangin, mungkin kita bahas ini, tidak usah nyebut namanya, tidak usah itu. Ada total waktu pertama diturunkan BLBI kan 140-an 8 triliun. Itu nggak keruan kemana juntrungannya kalau orang Jawa bilang. Lalu ditambah lagi sampai totalnya semua 600-an triliun. Nah ini selama reformasi yang kita ikut dituduh rapat di Makostrat dulu sama Mas Bambang itu kan tidak pernah tuntas gitu. Jadi saya harapkan tidak usah menyalahkan presiden sebelumnya ataupun yang sekarang, mari kita selesaikan sekarang maupun ke depan. Mismanagement ini, reformasi ini sebenarnya kan dibenahin kan demokrasi ekonomi yang menyangkut korupsi yang ini. Termasuk kalau itu toh diadilin seperti yang ditakutkan Mas Bambang. Orang-orangnya diadilin di sini tapi uangnya berceceran di luar misalkan. Di Singapura, di Hong Kong, itu harus clear kan. Kalau perlu setelah jelas semua kita minta persetujuan rakyat, diberikan pemutihan yang besar-besar. Ini yang sudah bagus pemerintah sekarang ini menanggulangin masalah korupsi di level horizontal. Mas Bambang sudah puas dengan jawaban Mas Jody sejauh ini? Untuk menghadapi kompleksitas politik, menghadapi KPK yang sendirian berjuang, sementara yang lainnya ingin jadikan KPK itu sebagai victim, sebagai target, ini gimana ngatasin itu? Pertama pada waktu masalah MSEE, itu kan dijelaskan di pasal 8 ayat 5 ya, bahwa debitur BLBI harus menyerahkan asetnya free and clear dari segala bentuk tanggungan. Ya, saya tulis ini. Kalau pelanggarannya itu diserahkan tapi ternyata belum clear, itu kapan saja kan bisa di-revoke yang namanya MSI itu. Termasuk sampai kepada masalah release and discharge, bisa gagal semua. Nah, KPK kan bisa masuk dalam berdasarkan ada pasalnya juga. Saya kira perlu pengambilan alih oleh KPK tidak melawan asas non retroaktif. Ayo dong ini selesaikan nih. Rakyat ini udah menunggu nih, kasihan ada 600 triliun dan setiap tahunnya ada 60 triliun yang bisa nambahin masalah pendidikan ditanya dari Jogja tadi. Mas Fadil Hasan silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Mas Jody. Ya. Tadi Mas Jody mengkritik tentang kapitalisme ya.
yang menyebabkan ketimpangan equilibrium, dikatakan Mas Jody. Tapi saya baca biografinya Mas Jody atau CV-nya Mas Jody, itu dikatakan salah satu tokoh yang dikagumi itu adalah Adam Smith. Dia itu adalah bapak kapitalisme. Bagaimana mungkin seorang yang nasionalisme ya itu mengagumi tokoh yang bapaknya kapitalisme itu. Yeah. Sekarang ini yang nolong kapitalis malah komunis Cina yang punya cadangan devisa lebih dari 1 triliun membeli US Treasury bond. Sekarang bagaimana? Gitu? Nah, ini sudah berbalik-balik. Makanya sekarang kita lupakan saja masalah demarkasi atau perbedaan ideologi. Kita semua di dunia sedang dalam masa transisi. Kita mesti benahin semua. Dari Adam Smith sampai ke Keynesian itu mesti kita benahin. Maksud saya, mengapa tidak Anda kagumi itu adalah Muhammad Hatta misalnya? Kok Adam Oh, Smith saya gitu? kagumin Bapak Muhammad Hatta, tetapi bahkan waktu saya suka argumen sama Mas Rendra, ada di sini tuh malam ini tuh. Itu seperti pikiran beliau mengenai koperasi yang one man one vote, walaupun lebih ke sosialis ya, harus dikombin juga dengan one share one vote gitu. Kalau one man one vote rasanya kayak lagunya John Lennon di akhirat gitu. Jadi harus dikombin. Ada yang kolektif tapi ada yang vertikal juga, menjadi kekuatan koperasi negara modern seperti ini. Jadi Anda ini seorang penganut kapitalisme atau sosialisme atau apa? Saya Demokrasi seorang ekonomi Pancasila social demokrat yang nasionalis. Wah, Jadi kapitalis yang Seorang sosial demokrat yang kapitalisme nasionalis. saya bangun, saya perkembangkan untuk kepentingan rakyat banyak, bukan kira- kapitalisme ortodok untuk keluarga Ini Mas sendiri. Fadi, no. Mas Fadi kelihatan agak bingung gimana? Apa Ya, yang membuat Anda saya bingung? tidak Mas bisa Fadi? memahami apa itu sosial demokrat, tapi kemudian juga nasionalisme, kapitalisme, tapi juga Oke. humanisme, gitu. Let's- Bagaimana Bisa. itu? Bagaimana Karena saya ideologi belajar yang saling ideologi, nggak apa-apa bertentangan ya. itu kemudian Anda mau gabungkan gitu loh. Ya. Pemikirannya bagaimana? Itu pemikiran yang saling bertentangan. Sosialisme kita belajar mengenai solidaritas, ya, belajar mengenai peduli sama orang lain. Kapitalisme kita belajar mengenai competitive value. Uni Soviet dahulu, waktu dia masih pure pemikirannya sosialis, di zaman Lenin sampai ke Stalin, akhirnya kalah berkompetisi dengan kaum kapitalis mulai tahun 50-an sampai tahun 90-an. Sekarang Rusia sudah menjadi nasionalis, bahkan dicaplah Rusia itu nasionalis liberal, gitu, yang keras. Gitu. Mereka bisa mengcombine. Nah, yang lebih ekstrim lagi, lebih klasik lagi adalah Cina. Cina tidak merubah gambar Mao Zedong filosofinya. Kalau Deng Xiaoping ditanya, Mr. Deng Xiaoping ditanya sama CNN, do you have democracy in China? Yes, I have democracy. Where? Under my Politburo. Buktinya Cina punya cadangan devisa lebih dari 1.300 triliun dolar. Bagaimanapun juga kan kita tahu bahwa krisis ekonomi sekarang ini atau krisis keuangan yang terjadi di dunia itu akibat daripada terlalu liberalnya sistem keuangan kita ya di dunia ini. Nah, itu akan menyebabkan dampak bagi semua negara termasuk Indonesia. Sekarang sebutkan hal yang strategis yang akan Mas Jody lakukan agar krisis keuangan dunia ini tidak memberikan dampak terhadap ekonomi Indonesia. Strategi yang lebih baik dan berbeda dengan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah sekarang. Iya, kalau saya pasar modal saya buka aja. Saya akan melakukan namanya domestic spending. Karena domestic spending itu kita harus mengeluarkan untuk infrastruktur. Uangnya dari mana itu? Uangnya kita melakukan suatu seperti tadi, kita benahin law enforcement, lalu penertiban konsolidasi energi kita, supaya strategi energi ini dibenahin, ada nilai tambah yang luar biasa banyaknya, penertiban impor BBM, jadi kita mengatur strategi energi itu ke depan, gas untuk dalam negeri semua. Tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Iya pemirsa, Anda
Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Masih bersama kandidat kita malam hari ini, Setiawan Jody, dan saya persilakan panelis berikutnya, Sonia Wibisono. Ya, Pak Setiawan Jody, menurut lagu syair Namaku Bento, dia mengatakan, wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah masih banyak simpanan sampai saat ini, Pak? Simpanan itu kan macam-macam. Oh, simpanan uang gitu ya, Pak ya? Kadang-kadang saya ditanya simpanan itu ya, saya punya bukan banyak girlfriend. Anak saya itu girlfriend saya, istri saya juga girlfriend saya. Saya belum punya cucu perempuannya, cucu saya itu laki semua. Lalu dikatakan seperti ada yang nanya kepada saya, are you playboy international? Karena undang beberapa bintang film, no, I'm not playboy. Why? Because I never play with boy. Kemudian juga, Never play with Enggak. boys, ya, oke. ya, Saya udah punya cucu. gitu ya, Pak ya? Ya. Kemudian keluarga adalah unsur yang terpenting dan Oh, terkecil dari suatu bangsa, Pak. Ya. Apakah Bapak adalah seorang yang pro atau kontra terhadap poligami? Saya pernah mengalami poligami, tapi ternyata tidak baik poligami itu. Oh, Jadi kenapa, saya Pak? sekarang Kalau bikin saya pusing. kalau boleh tahu, Pak, kenapa Pak poligami itu tidak baik, Pak? Ternyata Mungkin bisa juga sebagai setelah kita acuan. umur itu paling enak punya istri itu satu. Oh, setelah berumur, tapi setelah masih muda, waktu masih muda nggak, Pak? Kalau terus terang kalau waktu masih muda itu kalau keluar rumah lupa kalau punya istri kadang-kadang. Kadang-kadang. Karena ini saya mau jujur nih, karena saya itu bukan kayak dikata di film suami yang takut istri. Karena istri saya itu baik, bijak kayak ibu saya, gitu. Bisa kayak pacar saya. Dan kita udah kawin lebih dari 30 tahun. 10 tahun pertamanya memang suami istri, romantis. 10 tahun kedua kakak adik. 10 tahun ketiga itu ada, dia seperti ibu saya. Artinya dia mungkin lebih muda dari saya, tapi bijak seperti ibu saya. Jadi ya disuruh pergi pun saya pulang lagi gitu. Jadi apa yang paling Bapak tidak setujui dari poligami? Mungkin bisa sebagai acuan bagi para pria-pria Indonesia gitu ya, mungkin senang berpoligami. Mungkin bisa disarankan gimana caranya supaya, kenapa? Apa sih yang salah dengan poligami dan apa yang nggak baik dari poligami, Pak? Saya rasa saya tidak perlu mengatakan yang nggak baik, karena dasarnya laki-laki itu tidak bisa menolak poligami. Nature-nya poligami. Kalau mau jujur ini, nature-nya poligami. Jadi kalau mau jujur itu, soalnya laki-laki itu nature-nya, by nature, secara organik, dia adalah seorang poligamis. Gitu. Tapi wanita kan tidak ada yang ingin dimadu, Pak. Karena biasanya hati itu... Tergantung di kultur kita di mana, di Sumatera Barat, dekat Padang ada poliandri. Gitu. Poliandri, Iya. iya benar juga. Tapi hati Tahu ini kan... dilarang oleh agama ya. Kalau pertanyaan yang lainnya, Ya, oke, kalau Tapi godaan terberat di dunia ini adalah harta, tahta, dan wanita. Wanita. Mana yang paling berat buat Bapak Setiawan Jody? Semuanya sama saja. Kita bikin berat ya berat, kita bikin ringan. Jadi take it just cool kata anak-anak Oke. sekarang. Kemudian yang terakhir, baik. Orang mengidentifikasikan Anda sebagai orang yang dekat dengan kemewahan. Anda pernah membeli pabrik mobil balap terkenal dari luar negeri, kemudian dan juga banyak berhubungan dengan luar negeri. Tapi kan masih ada 35 juta orang miskin di Indonesia. Bagaimana perasaan Anda hidup dengan kemewahan di antara warga-warga Indonesia yang masih miskin? Very good question. Saya sebetulnya bukan mendewakan kemewahan, karena kemewahan itu kadang-kadang membosankan. Justru pada waktu mulai umur di atas 30, kemewahan buat saya adalah kesederhanaan dan kehidupan rakyat yang sering saya pelajarin. Saya ikut waktu bencana, gempa bumi, saya ke tenda-tenda di Bantul, di Jogja. Saya melihat masalah-masalah yang terjadi, environment ini, saya juga ikut menyuarakan pentingnya pendidikan environment, karena itu akan mendatangkan bencana. Jadi kemewahan itu tergantung kapan kita hidup, kapan waktunya, your timeline is destiny-nya itu
melihat itu. Jadi maksudnya kalau sudah tua lebih baik mendekatkan diri kepada Tuhan dan yang miskin gitu Pak. Waktu masih muda bersenang-senang dulu. Jadi itu zuhud ya kalau di Islam ya. Tidak harus miskin deh, kalau bisa tetap kaya, tapi tidak perlu lagi menikmati Rolls Royce, menikmati udah lewat semua, bosen udah seperti itu. Jadi justru kesederhanaan adalah kemewahan untuk Anda, Mas Jody saat jadi ini. kemewahan saya sekarang saya punya keluarga yang baik, istilahnya kemewahan. Saya bisa berkarya, the real kemewahan kalau saya berkarya. Akan ada immortality, ada kelanggengan. Kalau karya seni itu, kadang-kadang kita membuat karya seni itu, dia yang akan menguasai hidup kita. Oke, Ya, baik. itu. Oke, Kembali ke ekonomi, Mas. Oke, wah ini. Tentang domestic spending itu. Ya, ya. Saya sampaikan sekarang ini untuk menggenjot domestic spending terutama dari anggaran itu akan mengalami kesulitan. Karena apa? Karena kita masih defisit. Untuk meningkatkan defisit, kita harus mencari sumber-sumber pembiayaan yang sekarang ini tengah kekeringan likuiditas. Ya, ya. Itu bagaimana Mas Jody bisa merealisasikan peningkatan domestic spending itu terutama dari sisi anggaran? Kita ini sekarang ini cadangan devisa tahun 2008 cukup, walaupun ya kalau dibanding negara-negara di Barat atau Middle East nggak banyak, tapi for us, untuk kita tertinggi selama kita merdeka ada 57 triliun, 57 miliar billion US dollar. Nah pada waktu Pak Harto tahun 97 tinggal di bawah 20. Waktu itu di 22, waktu kontraksi rupiah langsung habis, tinggal sedikit lagi. Nah kita ini dengan 57 miliar ya mengeluarkan paling enggak 15 miliar dulu untuk tol road, ya, misalkan aja, lalu untuk listrik, punya keep running. Lalu kalau namanya sektor real itu ya, infrastruktur itu selain tadi saya sebutkan tadi untuk pembangunan paling cepat ini yang mendatangkan income, tol mendatangkan income, listrik mendatangkan income. Domestic market kita ini luar biasa. oke. Mungkin berhenti sampai luar biasa dulu ya. Kita akan break dan akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan saat ini saya akan undang pertanyaan dari audiens yang hadir di studio, silahkan. Ya, bergabung bersama kita malam hari ini Mas W.S. Rendra, silahkan. Sekarang baca pantun aja dulu ya. Oke. Nah, gimana nih? Usulan ini, setuju? Iya. Pantun. Permintaan saudara saya ini. Pantun koruptor. Itu saya yang dimintakan. Terang bulan, terang dikali. Buaya timbul disangka kiai. Katanya ada reformasi, nyatanya tetap korupsi menjadi-jadi. Kalau ada sumur di ladang, jangan diintip orang yang mandi. Koruptor akalnya panjang, jaksa dan hakim diajak kompromi. Berburu ke padang datar, mendapat janda belang di kaki. Koruptor sakit diizinkan pesiar, uang rakyat dibawa lari. Ur pada ur, selendang sutra jingga. Aturan negara banyak ngawur, lantaran wakil rakyat bisa disuap juga. Ur pada ur, sogok anting-anting. Koruptor dan partai sama akur, dana partai didapat dari maling juga. Kura-kura dalam perahu, buaya darat di dalam sedan. Wakil rakyat jangan ditiru, sogok menyogok edan-edanan. Karena nilas titik, rusak susu dua-duanya. Partai yang main money politik, setelah menang korupsi jadinya. Berakit-rakit ke hulu, berenangnya kapan-kapan. Naik pangkat menyuap dulu, setelah sukses
jadi maling yang gedean. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Meskipun koruptor itu pencuri, istri dan anaknya tak malu juga. Si tukang riba disebut lintah darat, si hidung belang disebut buaya darat. Pedagang banyak hutang, itulah konglomerat yang berhutang. Mereka yang berhutang, yang bayar, lah kok rakyat. Aduh, cantiknya si janda kembang. Sedap menyanyi si jali-jali. Hujan emas di rantau orang, hujan babu di negeri sendiri. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk WS Renda. Terima kasih Mas Renda, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Silakan duduk kembali. Oke, baik. Saya persilakan yang berikutnya, silakan. Kami sangat tertarik tadi dengan paparan-paparan Mas Jody menyangkut masalah nasionalisme di bidang pendidikan, masalah ekonomi dan sebagainya. Tapi kami menjadi sangat tidak tertarik karena Mas Jody tidak secara tegas mengatakan bahwa saya bersedia menjadi presiden. Masih ragu-ragu dan masih malu-malu. Ya sebaiknya kalau memang saya siap menjadi presiden, Mas Jody kelihatannya masih malu-malu. Oke. Yang kedua, tadi kami mendengar bahwa Mas Jody punya dana ratusan triliun di luar negeri. Seperti diketahui sekarang salah satu masalah bangsa adalah masalah pengangguran. Kurangnya lapangan pekerjaan. Seandainya kita berandai-andai, dana Mas Jody yang di luar negeri ratusan triliun bisa diinvest di Indonesia, itu berapa juta tenaga kerja bisa diserap dan dapat mengurangi pengangguran. Baik itu pengangguran tidak terdidik maupun pengangguran terdidik. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Mas Jody. Bukan soal malu-malu untuk pencalon presiden. Saya memang terus terang saja tidak bersedia dicalonkan ataupun apalagi mencalonkan jadi presiden. Sudah banyak, Pak. Sudah banyak berapa calon yang menjadi capres. Saya ingin tetap habitat saya menjadi aplikasi pikiran-pikiran ini untuk saya persembahkan kepada rakyat, di mana bersama rakyat nanti memilih presidennya. Sekarang harus kita perjuangkan banyak, yang seperti Anda katakan tadi. Usaha-usaha saya, unit-unit usaha saya, itu tidak betul kalau idle ratusan triliun, tidak. Yang benarnya berapa sih? Yang benarnya itu ya ada, tapi 192 untuk membangun suatu kekuatan equity sehingga kita bisa membuat suatu proyek di luar nih Pak Sule partner saya juga malah sedang merencanakan membuat proyek di Batam, Pak ya. Kita membuat suatu program-program sehingga kalau kita punya nama di luar bisa menarik mitra masuk ke Indonesia. Apa yang saya lakukan bekerja di Rusia, nah itu misalkan saja yang paling aktif di sana untuk menarik masuk ke sini dan itu sudah terbukti. Baik. Oke, ini ada pertanyaan lagi, kita beralih ke Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. Pak Junet dari Jakarta, di mata Anda seperti apa Indonesia saat ini? Apakah Anda akan terjun ke dunia politik sepenuhnya? Silakan dijawab, Mas Jody. Politik buat saya udah realita kehidupan, udah politik. Politik tidak usah mencari kekuasaan, politik adalah pengabdian buat saya. Jadi menjadi pemimpin, menjadi leader, tidak harus menjadi presiden secara resmi. Informal leader karena almarhum Umar Khayyam yang dipesankan kepada saya melalui Mas Rendra. Jody itu jadi informal leader sudah cukup baik. Oke, Jody menjadi informal leader sudah cukup baik. Pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate segera kembali. Ya, Mas Jody sudah sampai pada segmen terakhir ya. Ini kalau yang saya baca Anda mendapatkan predikat gelar Keraton Solo Kanjeng Pangeran Haryo Setiawan Jody Salahuddin Nur Hadiningrat. Aduh, susah ya, bacanya panjang sekali. Tapi apa arti pemberian gelar ini untuk Anda? Buat saya itu adalah hanya sebuah gelar kebudayaan saja.
Tidak penting? Saya tidak penting saat itu. Saya katakan malah almarhum Nanti Pak tersinggung loh Kubuwono. yang ngasih. Nggak takut tersinggung Saya yang punya ngasih? hak dapat itu, bukan karena orang-orang yang nyumbang keraton lalu dapat gelar. Saya ada Anda suatu termasuk yang nyumbang keraton? klasifikasi. Anda yang termasuk menyumbang Artinya keraton, dari rajin? keluarga saya di Makassar, itu ada hak keluarga, hak adat, nasihatnya Mas Billy. Ini orang pertama yang menasihati saya, kamu terima, jangan merusak adat. Itu waktu di Makassar. Lalu beliau juga, almarhum Pak Kubuwono juga mengatakan itu adalah bagian daripada tanggung jawab karya-karya kamu yang adiluhung setelah manggung Kantata tahun 91 di Solo, dan setelah tahun 94 manggung lagi di Kantata, beliau menyaksikan bagaimana alun-alun selatan itu tidak nampung manusia, karena beliau menyaksikan. Saya mengatakan kepada beliau, Sinun, saya ini cocoknya kayak Narok. Jadi nggak perlu jadi pangeran, pemberontak. Tapi pemberontak yang seperti sepatan saya dengan Mas Billy atau Iwan Fals adalah kesadaran hidup itu adalah pemberontakan. Keluarga Anda yang menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi Jawa, Oh iya, karena sopan santun. Nah, tapi kalau itu letak demokrasinya di antara interaksi dengan istri dan anak Anda itu seperti apa ya? Saya menganut demokrasi seperti yang dulu founding father kita, Bung Karno mengatakan demokrasi terpimpin. Oleh Pak Harto sebenarnya dilanjutkan menjadi demokrasi Pancasila. I think Kalau contohnya di keluarga Anda begitu, kalau pendapat Anda ditentang oleh salah satu putri Anda, itu bagaimana reaksi Anda oh biasanya? enggak, saya enggak marah. Kalau tadi demokrasi mungkin contohnya nggak apa-apa ya ditentang dan Anda mungkin marahnya diem begitu. Oke. Nah kalau soal devotion, salah satu ketaatan, ini seperti apa sih devotion, ketaatan yang Anda maksud? Devotion saya sadari pada waktu tahun 90 kita sepakat dengan Mas Rendra, Iwan Fals, Sawung Jabu. Kita namakan apa nih? Kita ini berempat ini. Bahkan ada Yogi juga. Kantata, Kantare, Suara Bersama. Belakangnya apa? Mas Willy, ya, takwa. Artinya devotion, bayangin. Udah devotion tapi juga berontak, sadar, sufi-nya ada. Jadi devotion itu bahkan saya juga memahamin Rumi, memahamin Islam-Islam yang tidak hanya syariat saja, tetapi juga memahamin sampai kemarifatan. Tepuk tangan untuk Setiawan Jody. Terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Iya pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Vivi Aleda Yahya, sampai jumpa.